Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'min 'alal maqabir. Idza marra, apabila berjalan seorang mukmin 'alal maqabir, di atas makbarah, kuburan. Faqala la ilaha illallah, maka dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa? Nawwarallahu tilkal kubur. Maka Allah akan menerangi kuburan itu, ya. Kullaha, semua yang ada di kuburan itu diterangi kuburannya. Tuh, bayangkan. Cuma ucapan itu ya. Wa ghafara liqailiha, dan Allah mengampuni bagi yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, ya. Wa katabalahu alfa hasanatin, dan ditulis baginya alfa sejuta hasanah, sejuta kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala minnatil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil anam, Sayyidina Muhammadin khairil anam, wa ala alihi wa ashabihi al-a'immatil a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa ba'da tahiyyah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini, malam Ahad. Malam Ahad tanggal berapa? 27 ya? Tanggal 27, orang-orang bermalam minggu, bermalam Ahad dengan cara keluar ke sana kemari ya, nongkrong di kafe dan sebagainya. Kalian nongkrong di Asyauqi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini membuat kalian jadi anak-anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Karena kita bisa berada di sini itu bukan karena diri kita, tapi karena Allah memilih kita. Allah memilih kita menjadi orang yang bisa menuntut ilmu. Banyak teman-teman yang mungkin lebih kuat dari kita, ya, yang lebih sehat dari kita, namun belum mampu melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu. Atau mungkin ada juga teman-teman yang mungkin masih sakit, ya, belum. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa belajar bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, mari kita sama-sama baca Al-Fatihah. Limu'alif hadzal kitab, yaitu kitab Lubabul Hadis lil Alama Al-Fadil Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, atau lebih dikenal dengan Imam Suyuti, ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kita semuanya. Beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangi kuburnya, diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan kita bermanfaat ilmunya untuk kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihinya wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Syairun lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman kabiran wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan bacakan singkat kembali karena kemarin tidak terekam ya. Ternyata udah Bapak 2 kali ngerekam tidak terekam. Ya, jadi 2 kali ketemuan enggak kerekam. Ini Bapak bacakan singkat saja tentang sejarah siapa Syekh
pengarang ini ya, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ya. Biar kalian tahu, yang pertama lahir tanggal 3 Oktober 1445 di Mesir ya lahirnya. Dan wafatnya 18 Oktober 1505 di Kairo, Mesir juga. Jadi beliau adalah seorang mujadid ya tahun 9 Hijriah ya. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiquddin bin Fakhir Utsman bin Nasruddin ya. Kemudian terakhir sampai namanya bin Hamamuddin Al-Hamman Al-Khudri As-Suyuti Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Berarti ini beliau ini pengikut Imam Syafi'i. Kalau dibilang Asy-Syafi'i berarti pengikut Syafi'i. Kalau Al-Asy'ari, ada kan Al-Asy'ari berarti penganut Asy'ariyah ya, Asy'ariyah. Akidahnya Asy'ariyah. Asyut ini nama tempat di Mesir ya. Makanya Suyuti. Suyuti itu orang yang menempati Asyut. Kayak kita ini Ciater, berarti At-Ciatri. Ya. Tangsel, At-Tangseli ya. Apalagi Ciputat, At-Ciputati ya. Amerika, Amriki. Nah, kalau Amerika, Indonesia, Indonesi gitu ya, Indonesiun ya. Itu apa namanya panggilan buat orang yang menempati di situ. Ayahnya mengajar fikih mazhab Syafi'i ya. Jadi beliau kecilnya itu guru pertamanya itu adalah ayahnya. Ya, ayahnya sendiri. Guru kita siapa? Kalau bisa ayah kita sebagai guru kita. Pasti itu guru kalian pertama ayah dulu. Kalian diajarkan bicara di awal siapa? Mama. Ya. Akuilah ayahmu sebagai guru, jangan diiniin ya. Al-Fatihah kalau bisa dari ayah. Kalau kalian memang belum bisa juga, usahakan nanti kalian punya anak, kalian jadi guru pertama buat anak-anak kalian. Ya. Paham? Iya, jadilah guru pertama buat anak-anak kalian. Beliau sejak kecil itu sangat cerdas ya. Beliau hafal sampai 200.000 hadis. Bayangkan, kita cuma 2 hadis saja dari kemarin nggak hafal-hafal. 10 hadis saja nggak hafal-hafal. Dia 200.000 hadis ya. Beliau juga menguasai ilmu tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, ilmu sejarah, ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu filologi, aritmatika, kemudian ilmu kedokteran dan sebagainya. Luar biasa ya. Kalau kita cuma disuruh menekuni satu bidang ilmu saja. Tapi beliau ini ilmunya banyak ya. Begitulah. Beliau juga menulis berbagai macam buku ya. Kayak Tafsir Jalalain itu beliau nulis ya. Al-Itqan itu bukunya ada Bapak ya. Kemudian At-Tib An-Nabawi, kemudian Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir, Lubabul Hadis. Nah, yang sekarang kita baca Lubabul Hadis dan 84 kitab yang belum Bapak sebutkan ya. Kita satu kitab pun belum tahu, belum nulis ya. Satu buku belum nulis. Kemudian beliau ini mengembara dari kota ke kota, dari negara ke negara. Untuk menuntut ilmu dari Mekah pergi ke Madinah. Terus pergi lagi ke Syam. Pergi lagi ke Maroko. Pergi lagi ke India. Pergi lagi ke Sudan. Antar negara. Kita baru di Ciater aja dari dulu ya. Belum kemana-mana. Nanti kalau kalian besar, ya carilah ilmu. Karena di sini juga banyak ilmunya ya. Sini juga banyak ilmunya. Belum habis Pak ilmunya. Ntar kalau udah habis, baru berangkat kamu ke Madinah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Bapak bacakan singkat tentang fadilah la ilaha illallah dulu ya. La ilaha illallah ini bab yang kedua ini belum Bapak rekam kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhu kal badri. Siapa orang yang mengucapkan setiap hari itu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa?
100 kali, maka dia akan datang pada hari kiamat, sedangkan wajahnya itu bagaikan rembulan purnama. Begitu terangnya ya wajahnya. Ini buat orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Seafdal-afdalnya zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Dan seafdal-afdalnya doa adalah ucapan alhamdulillah. Ya. Kenapa? Alhamdu. Ya. Jadi kalau mau zikir yang paling afdal yaitu la ilaha illallah. Kalau mau bersyukur, ya, kalau mau berdoa, kalau mau memanjatkan doa, setiap hari kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu adalah doa yang terbaik, ya. Ucapkan itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. Man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amin min iqabi. Rasulullah SAW bersabda, la ilaha illallah itu adalah kalamku. Wa ana huwa, dan dia adalah, dan aku adalah itu, ya. Wa ana huwa, dan aku adalah dia, la ilaha illallah itu, gitu. Man qalaha, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, dia akan masuk dalam bentengku, kata Allah. Wa man dakhala hisni amin iqabi, dan siapa orang yang masuk bentengku maka dia akan aman. Kita masuk gedung aja aman, ya enggak? Dari hujan aman. Masuk ke dalam perang misalnya gitu ya. Kita masuk benteng kita sendiri aman. Ya. Apalagi masuk bentengnya Allah. Udah nggak bakal celaka lah ya. Neraka pun nggak akan bisa nyentuh. Ya, insyaallah kalau kita ucapin la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Apa? Dan berkata Rasulullah SAW, tunaikanlah zakat badan kalian biqauli la ilaha illallah. Tunaikan zakat. Zakat kita itu kan 2,5%. Kita nggak mungkin zakat badan itu dengan motong badan, ya, potong dikit-dikit gitu ya, habis ya. Maka tunaikan zakat badan itu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti kita sudah berzakat untuk badan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah taala sadaqa 'abdi anallah la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara. Ini kata Allah, siapa hamba-hambaku di antara hambaku yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kecuali dia akan dikatakan oleh Allah, akan berkata Allah, hambaku adalah benar. Akulah Allah yang tiada Tuhan selain aku. Saksikanlah wahai malaikat, begitu kata Allah ya. Wahai para malaikatku, saksikanlah. Aku qad ghafartu, aku telah mengampuni dosa-dosa hamba-hambaku itu yang telah lalu. Ya, wa ma ta'akhkhara, dan dosa-dosa hambaku yang akan datang. Artinya enak banget nih dosa yang akan datang diampuni. Bukan berarti kita harus melakukan dosa ya. Artinya dosa yang kita nggak sengaja, dan itu pun dosa kecil ya. Jadi kalau dosa-dosa yang kita sengaja bagaimana Pak? Ya diampuni juga. Cuma lebih berat ya, lebih berat taubatnya. Jadi kalau bisa jangan meremehkan dosa-dosa ya. Walaupun di sini sudah dikatakan akan diampuni dosa yang akan datang. Ya, jangan meremehkan dosa. Gitulah enaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan khalisan. Khalisan itu hati yang ikhlas. Ya, mukhlisan itu menjadi berserah, maksudnya itu betul-betul saat mengucapkannya itu
dirinya itu diserahkan kepada Allah, mukhlishan, ikhlas bagaimanapun keadaannya. Ini dia dakhalal jannah. Ya. Jadi mengucapkan la ilaha illallah enggak terpaksa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ini anak. Ya, ini kan beda ya. Kamu kenapa sih nakal? La ilaha illallah. Ya. Ngucapinnya enggak terpaksa ucapannya. Ikhlas, la ilaha illallah. Memang betul-betul tidak Tuhan selain Allah, ya. Terus dia serahkan dirinya semurni-murninya untuk Allah, gitu. Insyaallah dakhalal jannah. Ini enggak ada insyaallah sini, Pak. Adanya langsung dakhalal jannah, pasti masuk surga, gitu ya. Dia pasti masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'atin in 'asha alfa sanatin la yas'aluhullah an dzambin wahidin." Siapa orang yang awal kalimatnya itu la ilaha illallah dan akhir penutup hidupnya itu kalimat la ilaha illallah, kemudian dia melakukan 1000 keburukan, in 'asha, walaupun dia hidup alfa sanatin 1000 tahun, la yas'alullah an dzambin wahidin, maka tidak akan ditanya oleh Allah tentang satu dosa pun. Jadi orang yang hidup awal dalam hidupnya di awal itu udah mengucapkan la ilaha illallah, di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, seumpama dia hidup 1000 tahun dan dalam 1000 tahun itu setiap hari dia melakukan 1000 dosa, dia akan diampuni oleh Allah dan dia tidak akan ditanya oleh Allah tentang 1000 dosa-dosanya itu, tentang dosa satu dosanya pun, ya. Ini kelebihannya orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Masya Allah, luar biasa ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin. Man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa rasa sombong di hatinya, enggak ujub, tara biha ta'irun, maka akan terbang seekor burung dengan kalimat la ilaha illallah itu tahtal arsy, di bawah arsy. Yusabbihu ma'al musabbihin, dia burung itu bertasbih bersama musabbihin. Musabbihinnya siapa itu? Malaikat. Ila yaumil qiyamah, dia akan bertasbih sampai hari kiamat dengan malaikat-malaikat itu sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu sawabuhu, dan setiap tasbihnya itu dihitung buat pahala orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi. Masya Allah, bayangkan ya. Jadi yang penting syaratnya jangan ujub, jangan tinggi hati, jangan sombong. Ucapin la ilaha illallah dan ikhlas ya. Jangan sampai ada di hati kesombongan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu. Man qala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, hanya satu kali, ghufira lahu dzunubuhu, maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini dzunubun ini indikasinya banyak ya. Kalau zambun satu, dzunubun itu dosa-dosa. Jadi orang mengucapin sekali doang, marrotan, itu diampuni dosa-dosanya. Banyak dosa diampuni. Wa in kanat mislu zabadil bahr, walaupun dosanya itu seperti buih di laut. Zabad itu buih, al-bahar itu lautan. Buih lautan kan banyak banget ya. Ini ucapin la ilaha illallah. Usahakan setiap hari ucapkan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'min 'alal maqabir. Idza marra, apabila berjalan seorang mukmin 'alal maqabir, di atas makbarah, kuburan. Faqala la ilaha illallah, maka dia berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa? Nawwarallahu tilkal kubur, maka Allah akan menerangi kuburan itu ya. Kullaha, semua yang ada di kuburan itu diterangi kuburannya. Tuh bayangkan. Cuma ucapan itu ya.
wa ghafara liqailiha, dan Allah mengampuni bagi yang mengucapkan la ilaha illallah tadi, ya. Wa katabalahu alfa hasanatin, dan ditulis baginya alfa sejuta hasanah, sejuta kebaikan. Ini buat orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sejuta kebaikan akan ditulis. Wa rafa'alahu alfa darajatin, maka akan juga diangkat dia itu kepada sejuta alfa darajatin, sejuta derajat. Wa hatta anhu alfa hasanatin, apa? Dan dihapuskan baginya itu sejuta keburukan. Masya Allah. Hafal semuanya? Insya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jalan deh di atas kuburan, ya. Jangan di atas kuburan, di samping kuburan, ya. Insya Allah terang kuburannya. Dan kalian mendapatkan sejuta kebaikan, diangkat sejuta derajat, kemudian dihapuskan sejuta keburukan. Wallahu a'lam bishawab.